Oke, so jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 40-nya. Kita lanjut ke nomor 41. Nah, kalau ini um, mirip kayak nomor 30-an yang tadi digambar gitu ya. Nah, cuman bacanya tuh sebenarnya boleh ke atas bawah, boleh gitu ya. Soalnya di sini kalau kalian bacanya ke atas bawah atau ke kiri ke kanan pun juga sama kok hasilnya. Karena kalau ini ya untuk yang misalkan saya bacanya secara horizontal. Kira-kira ini ada polanya nggak? Kalau secara horizontal nih. Wah, ada. Gimana? Mereka itu bergabung ya. Ada means berarti kalau misalkan saya punya ini dan ini saya gabung ya, terus otomatis dia nanti bakal membentuk yang di sebelah kanan. Nah, soalnya kenapa? Kalau misalnya nih contohnya untuk yang di bagian biru muda nih yang di tengah ini nih, kalau misalkan saya ambil sampel, karena kalau misalkan untuk yang di atas ini kan gambarnya agak sedikit rumit ya. Oke, misal saya ambil gambar seperti ini. Nah, kemudian saya ambil lagi nih gambar yang di atas ini. Saya kopas juga. Nah, kemudian saya jadiin satu. Seperti ini kurang lebih. Sama nggak sama gambar yang di sini? Nah, sama. Berarti kalau kalian mau pakai secara horizontal, itu artinya ini ada nomor satu. Ini berarti kan baris ini baris satu, baris dua, baris tiga, kolom satu, kolom dua, kolom tiga gitu kan. Ternyata kalau misalnya kita lihat per kolom, kolom 3 itu hasil penggabungan dari gambar kolom satu ditambah dengan kolom kedua. So, secara horizontal, kalau untuk yang di baris ketiga, kalau ini saya gabung, gambarnya kira-kira gimana? Ya udah nih, coba deh. Kalau misalkan ini kan gampang nih, jadi bisa. Soalnya kalau untuk yang baris satu nih, kalau saya gabungin nimpa, kalau pakai aplikasi ini tuh nanti malah nutupin jatuhnya. Kalau yang gambar kayak gini masih masih bisa lah ya. Oke, so seperti inilah gambarnya. Maka yang mendekati jawabannya adalah yang B, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat kalau secara horizontal itu adalah kolom ketiga itu hasilnya dari gambar yang ada di kolom pertama dengan kolom ketiga. Ini per baris bacanya ya, per baris. Nah, sekarang kalau bacanya per kolom, dengan ini masih kolom satu, kolom 2, kolom 3. Kemudian ini baris 1, baris 2, baris 3. Nah, kalau kita lihatnya per kolom, ya kita lihatnya per kolom nih. Apakah boleh kalau kita lihat per kolom seperti ini? Terus kemudian ini ada biru muda. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa kita pakai ini? Tentu bisa. Ternyata kalau kita lihat dari per baris, nih, dari per kolom, sebenarnya baris satu itu sama dengan baris kedua ditambah baris ketiga. Coba deh dilihat. Baris kedua nih, kan ini posisinya nih, kalau kita lihat, ini kan gambarnya yang ada di bawah punya nih. Seperti ini. Saya ambil contoh ya. Nah, kemudian ini saya tempelin dong di atasnya. Karena ini digabung. Jadilah seperti ini. Sama kan gambarnya kayak yang di baris 1 kolom 1. Nah, jadi kalau lihat per kolom ternyata baris 1 hasil baris 1 itu adalah penggabungan dari baris 2 dan baris ke-3. Nah, kemudian kemudian ini juga sama nih, ini benar ya. Nah, sekarang kalau ini kira-kira gimana nih gambarnya? Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata di sini kan kalau di baris kedua punya baris 2 kolom 3 itu kalau dibandingin sama baris 1 kolom 1 kolom 3-nya itu tidak ada bagian part yang putih seperti ini. Nah, yang ini
nggak ada part yang di bagian sininya, benar nggak ya? Nggak ada bagian part yang ada di situnya. Nah, itu berarti begini aja ya, dari yang baris ini maka kita harus menambahkan seperti ini dong. Nah, kemudian ini dilanjutin seperti ini. Nah, oke, seperti ini kan gambarnya. Nah, terus kemudian ini saya kasih brush aja dulu. Nah, ini adalah bagian yang warna putihnya seperti ini. Ini pun juga sama. Maka gambarnya kan jadi sama kayak nomor 1 yang baris 1 kolom 3 kan. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa di baris ke 3 kolom 3 ini gambarnya adalah seperti ini. Kemudian apa namanya? Di sini juga ada yang putih ya, kotak seperti putih begini. Kemudian seperti ini dan seperti ini. Tapi yang putihnya. Makanya ketika ini ditimpa, makanya ini putihnya jadi seperti ini. Di sini ada putihnya, ya, alias jadi gambar yang kayak nomor baris 1 kolom 3 deh. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat secara per baris atau per kolom boleh. Tapi kalau per diagonal gimana? Ya mungkin aja boleh. Cuman kalau per diagonal, apakah bisa yakin ada polanya? Nggak bisa. Ini 3 kali 3. Yang ganjil 9. Kalau kita lihat diagonalnya aja, berarti kita menghubungkan ini dengan ini. Apakah cukup untuk menjawab? Tentu tidak. Ya. Maka jawabannya untuk nomor 41 yang B, dengan kalian boleh lihat per baris ataupun per kolom. Tinggal lihat yang lebih mudah, yang kalian tangkap duluan yang mana, itulah yang kalian pakai. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 41-nya. Kita lanjut ke nomor 42. Nah, di sini juga sama nih, masih sama, dengan model yang sama. Sekarang pertanyaannya adalah, ini di tengah-tengahnya nih gimana sih? Ini tengah-tengahnya gimana? Coba dilihat, kalau per baris bisa nggak? Nah, mungkin ini saya bikin double juga ya. Nanti biar bisa apakah bisa kita lihat, kalau per kolom itu juga boleh. Nah, kalau kita lihatnya per baris dulu, misalkan seperti ini. Apakah membentuk pola? Per baris. Nah, ternyata kalau misalkan kita lihat dia per baris ya. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka hasil dari, kalau per baris ya, berarti kita baca dari kolomnya. Maka kolom ketiga itu sama aja kayak kolom 1 ditambah kolom 2. Cuman warna kebalikan. Warnanya kebalikan. That means apa? Kalau kalian perhatikan, ini kan sebenarnya tinggal kopas aja nih. Kalau saya kasih ambil contoh ya, untuk baris 1, yang baris 1 dulu. Kemudian saya gabung dengan yang ada di sini nih. Saya gabung dengan yang ada di sini. Ya, kalau saya gabung seperti ini, berarti kan gambarnya sama dengan yang ada di baris 1 kolom 3. Cuman yang membedakan apa? Warnanya ketukar. Kalau di baris 1 kolom 3, yang kirinya hitam, kanannya putih. Seperti itu jatuhnya ya. Ini adalah warna putihnya. Ini adalah putihnya nih. Yang ini bagian hitamnya. Seperti itu ya. So, bisa kita pastikan untuk baris 2, coba kita cek dulu ya, kalau baris 3 benar nggak seperti itu. Ternyata kalau misalkan kita cek, ternyata oke, berarti ini kita ambil contoh ya. Kalau misalnya kita gambar, apakah benar nih kalau misalkan ininya 3 terus itu K1 tambah K2. Nah, sekarang ini kalau kita tambahkan, berarti ini kan nimpa nih jatuhnya nih. Ini segi 4-nya seperti ini. Kok segi 4 sih? Perempatan jalannya ya. Perempatan jalan terus ini, terus begini.
bulat, ini bulat lah misalkan ya. Set, set, seperti ini, kemudian lanjut lagi bulat, kemudian lanjut seperti ini, dan ini adalah warnanya hitam. Tapi karena berhubung digabung itu jadinya warnanya putih, maka yang jadi hitam itu adalah bagian dalamnya. Nah, kalau misalnya ini ketutup nih, misalkan ini ketutup ya, berarti ini saya hapus deh, jatuhnya kan karena udah ketutup nih, ya, bagiannya udah ketutup nih. Mirip nggak bentuknya gitu? Jangan dibilang sama ya, karena gambarnya kan gambar saya kurang bagus. Nah, sebenarnya berarti ini ukurannya kurang aja deh jatuhnya, karena mungkin ukurannya bisa lebih gede. Nah, kalau misalkan ukuran lebih gede kan jadinya ini seolah-olah tuh kayak bentuknya segi empat kan. Padahal sebenarnya itu ketutup gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, ternyata bener kan? Bagian dalamnya yang jadinya dari putih jadi hitam, yang luarnya ya yang di tengah-tengahnya sini hitam jadi putih. So, sekarang kira-kira supaya jadi seperti ini, alias kalau misalkan ini kan kalau dibalikin ke sini kan berarti artinya bisa saya pisah dong ya kan. Misalkan saya pisah berarti ada dua gambar seperti ini. Nah, sebelumnya siapa si sebelah sini nih, yang bagian ini nih warnanya berarti sekarang nih warnanya putih. Berarti sebelumnya warnanya itu adalah hitam. Sedangkan yang di sini itu karena berhubung jadi hitam berarti awalnya dia putih. Maka jawaban yang mendekati adalah yang ditanyakan yang bagian sini ya. Berarti nih. Maka jawabannya adalah yang arahnya ke kiri dan warnanya hitam. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Atau kalian boleh nyari kira-kira ini digabung dengan apa supaya dia seperti ini. Maka digabung sesuatu yang sebelah kiri ini kan belum ada nih. Cuman bedanya adalah kalau ini hitam, kalau ini putih, berarti ini jadinya hitam. Jadi jawabannya C. Nah, cuman apakah harus ke seperti itu? Nah, kalau kita lihat apakah akan membentuk pola kalau kita lihatnya per kolom. Nah, kalau kita lihatnya per kolom sebenarnya ini membentuk pola juga sih sebenarnya ya. Cuman mungkin agak sedikit kurang kelihatan. Oke, ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3. Nah, sekarang kalau misalkan ini nih, ini digabung seperti atas ke bawah ini, benar nggak sih kalau baris 3 itu sama dengan baris 1 tambah baris 2. Cuman lagi-lagi warna berkebalikan. Coba kita cek. Kalau misalkan ini digabung ya, misalkan ini digabung. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini juga saya bikin lagi nih. Nah, kalau misalkan ini digabung, kurang lebih kan begini nih. Ya, ini nih, nah ini digabung nih seperti ini. Maka bentuknya kan akan seperti ini. Cuman bedanya adalah penyusunnya putih, tapi kalau digabung jadi hitam. Seperti itu. Jadi bentuknya itu udah benar. Cuman bedanya adalah warnanya harus berlawanan. Nah, berarti terus juga bisa dibuktikan juga nih. Sebelah yang ini nih, kalau digabung otomatis kan bakal kelihatan nih, ya. Jadi kalau misalkan ini digabung dengan yang di atas, maka kelihatan nih bakal seperti ini. Seperti ini. Ini kan kalau digabung sebelah kirinya seperti ini ya. Ukurannya. Kemudian kalau kita lanjutin seperti ini. Nah, seperti ini kan. Maka harusnya dia hitam nih penyusunnya jadi putih. Nah, seperti itu. Berarti ini kita bikin dulu putih nih, yang ini. Nah, ini kita bikin putih. Seperti ini. Nah, kemudian ini kan masih ada nih sebelah kanannya nih. Nah, kita bentuk seperti ini, cuman karena ketutup, berarti sisa bagian sininya doang. Nah, selanjut lagi, ketutup,
sisa bagian bulatannya doang. Maka bisa kita katakan ini bentuknya bulat seperti ini kan. Jadi bentuknya tuh kayak beginilah jatuhnya. Seolah-olah. Dan dalamnya karena berhubung awalnya putih jadinya hitam. Maka jawabannya adalah untuk nomor yang ini, maka supaya membentuk seperti ini, nah, ini kalau digambar, berarti kalau misalkan saya butuh sesuatu yang sama dengan yang ada di sini, nah, misalkan saya butuh sesuatu nih, ternyata saya maunya adalah jadi warna, jadi gabungan seperti ini. Nah, ini saya mirror dulu ya, saya rotate dulu. Nah, ini, maka kan bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini kan kalau dijadikan satu kan gambarnya ya mirip lah ya sama yang di bawah. Cuman bedanya dia jadi warna putih. Berarti ternyata emang bener kan. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Jadi ini lihatnya per baris boleh, per kolom boleh. Kalau per baris seperti polanya adalah K3, hasil kolom ketiga itu sama dengan kolom K1 tambah kolom kedua. Nah, untuk per kolom itu baris 3 sama dengan baris 1 ditambah baris 2. Ya. Belum tentu sama ya. Kayak nomor 41, ini 3 sama dengan 1 tambah 2. Belum tentu juga kalau per kolom itu barisnya adalah ketiga sama dengan 1 tambah 2. Juga belum tentu. Ya. Depends tergantung sama soalnya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, di sini 42 kan ditanyanya cuma satu doang nih, ya kan? Nah, sekarang 43 ditanyanya 2. Nah, berarti kalau misalnya nih, ini kita lihatnya, ini kan kalau tadi kan kita bisa lihatnya, ini kalau kita bikin kan ini per baris namanya. Oke. Kemudian lanjut lagi ini per baris. Kemudian lanjut lagi ini per baris. Nah, sekarang kalau misalnya kita bikin dia per kolom, apakah masih bisa? Nah, sekarang pas kita cek, pas kita lihat, ternyata kalau kita bikinnya per kolom, nggak bisa. Kenapa? Lah, bagaimana cara nebak 2 biji kayak gini kalau yang di depan ini kita nggak tahu? Cuman ada satu doang nih. Nah, kira-kira apakah tetap nggak boleh? Nah, masih bisa ya. Kalau misalnya kita lihat untuk yang per baris dulu ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom ketiga. Nah, di sini kalau per baris ada 2 yang bisa kita 2 kali ngerjainnya. Yaitu adalah kita lihat dulu pola yang atas bagaimana. Nah, kalau kita lihat polanya, ternyata di sini yang menarik adalah garisnya dulu. Garisnya ya. Pertama garisnya bentuknya seperti ini nih. Kemudian seperti ini. Dilanjutkan lagi seperti ini. Ya, jadi jatuhnya tuh kalau misalkan ini kita bikin arahnya ke sini ke bawah, dia ke kanan bawah terus ke kanan. Maka ini berarti bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Cuman yang bisa kita pastikan geraknya dia 45 derajat doang. Nah, ini kemudian ini berarti kira-kira bisa ditebak nggak arahnya kemana? Nah, ini kan bentuknya kan panjang ya dari ujung ke ujung, maka mau ambil ujung yang manapun boleh. Kalau kita pakai ujung yang di sini, ya, ini berarti searah jarum jam kan. Nah, cuman kalau kita ambil ujung yang di sini, maka dia akan berlawanan arah jarum jam. Maka di sini kalau kita ambil di sini, ternyata searah jarum jam kan, karena ini dari atas terus ke atas kanan. Kalau ini berarti ini yang berlawanan arah jarum jam yang bawah ini ya. Nah, ini dengan sini, dan kalau yang ini dengan yang di sini. Berarti awalnya kemungkinan besar akan terbentuk sesuatu yang ininya bulatnya itu ada di kanan, di atas ya. Jadi kalau ini muternya ke sini, terus ke sini. Terus arahnya ke
pasti ke sini. Ya. Karena ini berlawanan arah jarum jam ya kalau yang bawah. Jadi harusnya dia dari kanan bawah, terus bawah, kiri bawah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang baris ketiga, kita lihat ternyata seperti ini ke sini. Terus kalau misalkan ini nih, ini yang berlawanan arah ya. Terus ini yang searah, maka bisa kita pastikan bahwa set otomatis ini juga ke sini gambarnya. Yakinkah? Coba. Ini kalau awalnya nih sebelum, jadi ini sebelumnya itu ke kanan atas, berarti dia akan ke kanan. Jadi ini ada crossnya, ini adalah bulatnya di sini. Ya, ini adalah crossnya nih. Seperti itu. So, bisa kita pastikan ternyata emang benar semua ya kalau di pilihan gandanya. Nah, kemudian ada pola lagi nih. Ternyata untuk bulatannya nih. Kiri bawah, tengah, kanan bawah. Terus kalau misalkan untuk yang gambar baris keduanya adalah kanan atas, tengah, alias atas ya berarti. Terus kemudian berarti otomatis ini kiri atas. Mana yang gambarnya untuk baris kedua kiri atas? Ini doang nih. Ini salah. Ini benar. Ini salah. Kemudian ini kanan bawah. Bawah berarti bakal kiri bawah. So, ini udah salah. Ini udah salah. Ini udah salah. Tinggal antara A dengan B. Nah, disinilah baru kita lihat. Segitiga yang ini ternyata adanya di sebelah kiri dulu, kiri atas, terus tiba-tiba di kanan atas, terus tiba-tiba di kanan bawah. That means berarti geraknya begini, dan kemudian ke bawah dia. Nah, sekarang berarti kalau kita lihat, ini kiri atas. Nah, berarti ini geraknya intinya muter gitu ya. Ini kanan kiri bawah, berarti supaya biar dia ada, ini nih, berarti gambarnya ini ke bawah seperti ini ya. Nah, berarti sebelumnya adalah seperti ini. Jadi nggak mesti nggak mesti harus searah ya, bisa juga lawanan arah. Jadi kemungkinan besar ada jawabannya di sini. Dan ini benar kan? Makanya ini salah, ini salah nih. Nah, orang tinggal antara A sama B kan, benar tuh jawabannya ada di kanan atas. Untuk baris keduanya. Nah, sekarang untuk baris ketiganya, untuk bahas segitiganya lagi. Set. Nah, berarti kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Nah, dari yang tengah ini, kalau untuk menjadi yang di sebelah kanan ini, maka geraknya ke atas. Berarti ini searah jarum jam nih. Berarti sebelum ke kiri bawah, dia ada di kanan bawah. Yang arahnya ke kiri, jadinya di kiri bawah. Kemudian dari kiri bawah bergerak ke atas, jadinya di kiri atas. Maka jawaban yang mendekati, wah ternyata benar semua nih. Sama juga. Nah, yang jadi penentunya adalah segitiga yang di tengah. Yang ini nih. Hitam, putih, hitam, putih. Hitam, putih, hitam. Ya, berarti ini hitam nih. Ya udah, yang benar ini salah. Kalau kita lihat lagi, putih, hitam, ini pasti putih. Nah, berarti yang salah tuh yang B, itu yang di baris keduanya. Maka jawaban untuk nomor 43 adalah yang A. Seperti itu. Itu kalau lihatnya per baris. Ya. Kalau ini bukan tambah-tambahan, bukan kurang-kurangan. Melainkan ini ada mix rotasi dan jatuhnya tuh kayak di nomor-nomor yang nomor 30-an ya kalau nggak salah tadi. Nah, kalau kita lihatnya per kolom, apakah bisa? Kalau lihatnya per kolom, nah, kita cek dulu. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kalau kita lihatnya per kolom, sekarang bisa dihubungkan nggak? Itu permasalahannya. Nah, kalau misalnya kita lihat per kolom, garisnya itu pertama horizontal, terus miring, terus tegak. Nah, ini miring, tegak, miring. That means berarti ini sama kayak tadi. Ternyata kalau dari bawah ini dia bisa searah jarum jam seperti ini,
ini adalah bulatnya, ini bagian bulatnya, ini cross, ini crossnya. I think ini apa ya? Ini bulat, cross, ini bulat, ini crossnya. Berarti ini bulat, ini crossnya. Nah, kemudian juga dengan hal yang sama, ini bulat, misalkan ini crossnya, ini bulat, ini crossnya, ini bulat, ini crossnya. Nah, berarti kalau ini biar gambarnya sama, berarti ini kan posisinya adalah berlawanan arah jarum jam semua ya, kecuali yang bagian sini nih. Ini berlawanan arah jarum jam, benar. Kalau ini searah jarum jam, nah cuman ini kan nggak tahu nih. Kalau searah jarum jam kan impossible ya, nggak mungkin dong gambarnya begini. Ternyata jawabannya nggak ada. Berarti ini berlawanan arah jarum jam juga. Makanya di sini kalau kita pakai yang versi yang per kolom itu agak sedikit sulit ya. Jadi gambar itu seperti ini, kemudian seperti ini. Terus kalau kita lihat dari segitiganya, segitiga yang merah itu yang gede itu, ini kiri bawah, kanan bawah, kemudian ke kiri bawah, kemudian ke kanan atas. Berarti geraknya begini. Kemudian ini ke kiri bawah, ke bawah gitu ya, ke kiri terus ke bawah, jadinya di sini. Cuman permasalahannya adalah bagaimana cara nebak yang garis yang di sini? Polanya kemana? Kita nggak tahu, ya kan? Soalnya kalau misalnya kita ikutin begini, ternyata gambar dari yang segitiga ini nggak teratur. Makanya nggak bisanya dipakai itu adalah di bagian sininya. Ya, kita nggak bisa pakai kalau misalkan ini jawab yang ditanya dua sekaligus. Karena pasti agak sedikit ambigu. Mau ke arah mana jawabannya. Jadi makanya kita bisa lihatnya per baris aja. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya untuk nomor 44. Nah, untuk nomor 44 di sini langsung aja kita tulis dulu baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dan ini udah fix ya. Kita bakal ceknya per baris, bukan per kolom. Kalau per kolom malah nggak ketemu ya nanti jawabannya ya. Karena sedikit ambigu jawabannya. Oke, so untuk per baris, ya pasti per baris ya. Kalau kita lihat yang udah ketahuan ya polanya itu yang bagian bawah. Sebenarnya untuk terkait dengan yang namanya apa sih? Oh ini berarti kalau kita lihatnya begini. Nah di sini kalau kita lihat dari baris 1 ke baris 3 ya, ternyata nih baris 1 sama baris ketiga tuh ada kesamaan. Yaitu adalah ada yang benar-benar polos. Berarti bisa kita pastikan yang tengah ini polos harusnya. Ya. Jadi yang baris kedua ini polos. Dan ini jawaban baris keduanya yang ini nih. Baris keduanya yang di bawah ya. Karena kan yang tanda tanya ini yang di atas. Nah, kemudian untuk permasalahannya kira-kira arahnya bagaimana? Nah, ini udah pasti salah ya, karena nggak ada garisnya sama sekali. Harusnya polos. Kemudian, kira-kira seperti apa sih gambarnya? Apakah benar-benar ngikutin seperti ini? Cuman yang menarik adalah setiap kalau di baris 3 kita lihat bahwa ada satu yang arahnya beda. So that means berarti ini termasuk yang arahnya beda. Karena kalau ini jatuhnya tuh tanda tambah, kalau ini kali. Ya. Kalau yang merah ini harusnya tanda tambah nih. Nah, berarti sekarang ini harusnya bentuknya kali. Berarti jawaban yang salah kalau misalnya kita ikutin, ini pasti kali juga ya. Karena kan ini udah tambah, ini udah tambah, ini harus kali nih di sini. Ya udah, berarti kita bisa langsung eliminasi, kita butuhnya ini sama-sama kali semua. Ini salah, karena harusnya di bawahnya kali. Ini salah, karena ini atasnya tambah ya. Tambah. Ini kali betul, ini kali betul. Ya udah. Tapi ternyata jawaban yang E juga benar kok. Untuk ini kali, ini kali. Nah, sekarang jawabannya tergantung sama
ini nih arahnya, karena ini udah pasti benar ya. Nah sekarang kalau kita lihat untuk yang baris ketiga, ternyata ini ada gitu ya. Terus kemudian adanya ini dihubungkan seperti ini. Nah di sini kalau untuk yang panahnya ini atau garis yang ini, itu kita nggak bisa lihat per baris. Kenapa? Adakah pola yang terkait dengan seperti ini dengan kepolosan yang ada di sini? Ternyata nggak ada. Kalau kita lihat per kolom, dia ada. Lihat, untuk per kolom, pertama seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini, terus tiba-tiba hilang. Nah, kemudian yang ini satunya di sini, satunya lagi di seberangnya, terus hilang. Berarti kemungkinan besar, dan karena berhubung kita tahu bahwa yang di bagian C itu gambarnya seperti ini, ya, gambarnya seperti ini nih, karena ini berhubung ini tengahnya ini silang ya. Terus kemudian secara keseluruhan dia polos. Secara keseluruhan dia polos nih. Nah, bisa kita pastikan untuk yang birunya, dia bentuknya seperti ini, dan ini nggak ada, berarti yang atas ini bakal ada nih. Bakal ada, ini polos ya, terus silang. Berarti supaya biar kita ikutin polanya, ini kopong, nggak mungkin kopong lagi ya, karena secara baris ini udah ada kopong di sebelah kanannya. Kemudian kalau kita lihat juga di sini nih, kalau per kolom ternyata pasti salah satunya kopong. Karena udah kopongnya di tengah, nggak mungkin di atas kopong lagi. Nah, ini nih letter L, berarti ini kebalikannya di sini. Ya, seperti itu. Maka jawaban yang benar adalah ya yang E, ya, karena ini arahnya salah nih. Jadi jawabannya adalah E. Sesuai kan? Seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk yang bagian tengahnya gimana tuh? Kan ada segi 4, ada belah ketupat. Kalau ini mah tinggal menyesuaikan aja. Kalau kalian lihat nih, ternyata gambar yang seperti ini tuh segi 4. Giliran gambar yang gambarnya seperti ini polos nih, sama-sama polos, cuman arahnya berbeda. Ternyata dia jadi belah ketupat. Jadi sebenarnya nih kayak jatuhnya ini ngerotat aja sih, ya. Kalau ini misalkan diputar sejauh 45 derajat, ya kan? Kalau ini nih berarti kan ini kalau kita bikin kan ini garis birunya misalkan, terus ini adalah garis merah. Kalau kita putar 45 derajat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam kan ya sama ya, karena udah sekaligus. Seperti ini dong. Nah, benar nggak nih ketemu nih titik sudutnya? Nah, makanya ini jatuhnya tuh kayak diputar aja 45 derajat ke kiri ataupun maupun dari sini dia ke kanan. Seperti itu, ya. Jadi nomor 44 jawabannya adalah yang E. Dan jadi gitu ya. Sebelum lanjut, belum tentu kita cuma bisa per baris doang bisa kepake. Bisa juga per kolom juga bisa, ya. Jadi tergantung kebutuhannya yang mana, ya, yang bisa dipakai. Oke, so kita lanjut ke nomor 45 dan itu adalah bagian 45 ini adalah bagian terakhir untuk tes figural atau tes gambar. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 44-nya. Kita lanjut ke nomor 45. Dan ini ditanya adalah tengah sama di bawah. Baris 2, baris 1, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, di sini kalau yang kita bisa lihat ini adalah per kolom ya. Kalau kita lihat ini polanya dia per kolom bentuknya. Kenapa kok bisa tahu per kolom? Kalau misalnya lihatnya per baris itu nggak kelihatan ya polanya ya. Karena kalau misalkan kalian, ini saya kopas aja. Kalau misalnya kalian mikirnya ini per baris, nanti kita bandingkan. Kenapa kok nggak ketahuan polanya? Kalau ini per baris seperti ini, kemudian lanjut lagi dia per kolom yang di kolom kedua, kemudian lanjut lagi di kolom ke-1. Nah, misal nih kita mau bikinnya per baris seperti ini. Kemudian merahnya di baris kedua, dan bagian hijau mudanya adalah di baris ketiga. Tapi apakah membentuk pola?
Masa tiba-tiba dari gambar yang seperti ini misalkan, terus kemudian misah, terus tiba-tiba membentuk muka, kan nggak ketahuan kan polanya. Nah, cuman yang bisa kita pastikan ini ke bawah nih dia polanya. Maka kalau kalian lihat ini ceritanya mukanya yang muka, jadi dua muka ini berlawanan arah, kemudian nyatu, kemudian kok tiba-tiba hilang nih mukanya. Terus kemudian kita bisa pastikan juga di kolom 1 nih, di baris pertama ternyata kesini semakin dempet, kemudian di sini juga ada yang hilang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok bisa hilang gitu. Nah, setelah kita selidiki, ini kan gabung nih ya kan, gabung nih jadi satu. Nah, kemudian kalau misalkan emang mereka bergabung dan dempet nih seperti ini, nah ini kenapa kok bentuknya ada segi 4 yang ada seperti ini? Nah, kalau kita lihat ini kan jadi satu nih ya. Ini misalkan ini yang ungunya nih, yang orange, kemudian ini yang biru. Kemudian kalau misalkan ini jadi satu ya pasti nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan nih pertama dempet, pertama begini bentuknya, kemudian nempel, kemudian lanjut lagi overlap, maka kemungkinan besar ya yang orange-nya ini akan ada di sebelah kiri dan birunya ada di sebelah kanan. Makanya wajar kalau terbentuknya seperti ini. Ya, wajar ya terbentuknya. Nah, kemudian kenapa kok garis yang lain bisa hilang? Nah, kalau kalian perhatikan, ini kalau saya gabung misalkan, ini kan bagian dari yang warna apa namanya? Bagian yang dari nanti mungkin saya gambar sekaligus aja ya. Jadi kalau misalkan ini gambar yang sebelah kiri ini udah pasti ada di sini. Cuman kalau digambar tentunya agak sedikit ambigu ya. Oke. Nah, kalau misalkan digabung, ternyata kan ini ketemu nih, ya kan? Ini bakal ketemu nih, bakal ketemu di tengah-tengah, yang bagian kipasnya nih, bagian kepalanya. Ternyata hilang. Kemudian juga kalau di bawah ini nih, kalau misalkan kita jadiin satu, ternyata ada yang hilang. Karena kan ini posisinya nih dari jauh, jadi dempet ke sini, ke tengah-tengah. Maka bisa kita pastikan dari atas ke bawah ini, dia nempel, ya kan? Terus overlap. Kemudian setelah overlap, yang barengan, yang sama bentuknya itu hilang, gitu ya. Nah, ini juga bisa dibuktikan karena kalau misalkan kalian lihat nih bagian sini nih, terus kemudian kan dia nempel nih. Nah, kalau ini mungkin saya masih gambar masih oke lah ya. Nah, kalau misalnya ini kan dempet nih, ini kan nanti jadi satu kan, ya jadi satu. Jadi kalau misalkan ini saya gambar, mungkin gambarnya begini ya. Untuk yang di sebelah kiri itu merah, kemudian yang di sebelah kanan itu orange. Nah, seperti ini. Nah, ternyata mereka kan tabrakan nih, yang merah sama orange yang di sini. Maka dia hilang, hapus. Sorry. Cuman ini doang ya yang hilang ya. Nah, cuman ininya doang nih yang hilang. Seperti itu. Ya udah, makanya kenapa sisanya cuman crossnya aja. Kemudian ini kenapa kok bisa ada ke kiri, ke kanan dan ke kiri seperti ini? Nah, ya karena dampaknya dari efek yang ini masih ada. Karena cross doang. Tapi kalau benar-benar persis sama dengan yang ada di kiri dan kanan, itu otomatis bakal hilang. Jadi di sini kita predik dulu ya jawabannya. Karena nggak mungkin kita gambar secara utuh. Tinggal kita cek nih. Dari baris yang kedua, kalau dari gambar pertama nih, kalau misalnya kita dempetkan, kalau kita dempet ini, maka kalau kita dempet ini yang di sebelah kanan ini, kalau didempetin ini belum tentu hilang ya, masih jadi satu nih. Nah, jadi di sini masih jadi satu doang nih. Nah, maka gambar yang possible kalau kita lihat ini salah nih, karena tengahnya harusnya masih ada. Jadi tinggal antara B, C, atau D. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita overlap, ya kalau kita overlap nih, kalau bawahnya itu,
Kalau misalkan untuk gambar yang kiri itu kan gambarnya kalau udah jadi satu kan pasti nanti dempet nih ya. Dempet ya, akan mendekati. Kalau kita gambar nih, biarin aja kita gambar seperti ini. Nah, set, set, kemudian seperti ini ya. Set. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini yang oranye kan nanti akan dempet seperti ini nih. Set, set. Nah, ini kalau kita jadiin satu dan ini ukuran lebarnya sama ya. Nah, set, kan begini nih. Terus kemudian ke bawah sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke atas sini. Dan ke atas lagi. Dan bentuknya seperti ini. Dan ini ada seperti ini. Dan ini ada seperti ini. Maka di sini ada yang overlap nih. Yang overlap atau yang ketemu sekaligus itu adalah bagian sini. Ya. Bagian sini. Kemudian yang overlap tuh pasti sini ya. Bentar kok. Oke. Nah, bagian sini ini overlap. Bagian sini pun overlap ya. Nah, terus ada lagi nggak yang bagian overlap? Ada nih bagian sini nih, tengah-tengahnya. Maka bentuknya itu yang mendekati yang mana nih? Nah, yang mendekati adalah yang C jawabannya. Jadi untuk nomor 45 tuh yang C. Kalau yang ini harusnya bawahnya ada. Makanya kita nggak bisa jawab. Ini salah. Terus kemudian ini harusnya tengahnya hilang. Tapi di sini tengahnya masih ada. Jadi jawaban untuk nomor 45 adalah C. Dengan pola dari atas ke bawah semakin dempet dan kemudian overlap saling melewati. Tapi yang kalau misalkan ketika dia melewati dan ada posisi dari garis yang sama dan bentuk yang sama, mereka saling menghilangkan. Seperti itu polanya ya. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk tes gambar, ya tes figural. Kalau di 2019 dan seterusnya itu udah nggak ada. Cuman biasanya ini masih ada di tes untuk masuk atau tes beasiswa ya mungkin. Jadi nggak ada salahnya belajar untuk memantapkan atau menajamkan logika penalaran kalian. Oke? Akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah subscribe dan sudah donasi di saweria.co. Akhir kata dari saya, jangan lupa di like dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.